Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, selamat datang. Tuhan memberkati. Wah, kita tidak melambat waktu. Waktu berjalan terus dan kita akan memulai ibadah kita. Haleluya. Kita akan menangkap pujian. Aku mau cinta Yesus. Betapa indahnya, begitu luar biasa yang Tuhan sudah menolong kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan sudah memberkati kita. Kita tidak bisa membalas sesuatu apa yang ada pada kita. Tuhan tidak butuh engkau punya duit yang begitu luar biasa. Haleluya. Tuhan tidak butuh engkau punya segala-galanya. Sampai mudah semua bangkit berdiri. Haleluya. Ketika engkau menginginkan sungguh-sungguh, hadiratmu ada di tengah-tengahmu. Tuhan ada bersama engkau. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Aku mau cinta engkau. Haleluya. Cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus. Terus itu pada hidupku. Cinta Yesus. Sungguh-sungguh lagi ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Katakan ku mau cinta Yesus. Mau cinta berganti dalam hidupku. Tetap cinta Yesus. Berseru ya, katakan ya apa-apa. Ini aku anakmu. Amin. Layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Mari saudara-saudara, kita sudah lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badan sulit berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Katakan ya Bapa. Ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, pakailah. Sungguh-sungguh lagi berseru, ya Bapa. Haleluya. Seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan. Ya benar Tuhan. Di hari detik ini, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kehidupan kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu di hari kesempatan ini ya Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah ini ada hadirat-Mu. Di tengah-tengah ini ada kuasa-Mu. Sehingga ketika kami memuji, menyembah kepada Engkau, ada sesuatu hal yang terjadi, mujizat yang terjadi. Itu iman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mencintai lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan dalam hidup kami. Di hari kesempatan ini, kami datang di bawah salib kaki-Mu. Kami rindu untuk memuji. Kami rindu untuk menyembah. Kami rindu untuk mendengarkan firman. Dalam hidup kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allah Roh Kudus.
di hari kesempatan ini. Kami membuka ibadah tidak dengan nama lain, hanya satu nama yang hebat, yaitu Allah Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dalam nama Tuhan, hamba Tuhan sudah membuka ibadah, kiranya Tuhan akan memberkati. Wah. Kita akan menemui Tuhan lagi. Dia lahir untuk kita. Karena itu Yesus lahir untuk kita akan menemui Tuhan. Yesus lahir untuk kita. Yesus lahir untuk siapa? Saya. Baru Yesus mati untuk siapa? Untuk saya. Untuk saudara dengan saya. Karena itu kita akan menemui Tuhan. Ya, kita akan menemui Tuhan lagi. Itu ada yang sudah menyiapkan hati dan menyaksikan kesaksian maupun puji-pujian. Yaitu kita akan menemui Tuhan dengan lagu yang berkata, Nino Yesus.
kasih untuk waktu. Baik, shalom. Shalom. Ada duka kita. Amin. Kita berikan dulu buat Tuhan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami patut mengucap syukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada di tempat ini. Di sini kamu mau bersaksi apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami itu banyak, tapi kami tidak bisa sebut satu persatu. Namun kamu, apa yang Tuhan buat itu kami hanya ingin balas dengan satu pujian. Sebelum itu saya mengundang para pengurus KPMK sekalian dengan senior KPMK untuk kita akan menyanyi salah satu pujian. Lagu ini sudah menjadi latih bagi kami, tapi hari ini kita akan menyanyi lagi, yaitu Terima Kasih Tuhan. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan melalui bahasa. Ini kalau ada yang tidak tahu bahasa, maklumi saja. Wah, yo ayo, yo ayo, yo
Kota Kapengka kami mohon Tuhan kiranya Tuhan akan berkati. Wah, nah, langsung kasih waktu saja dari pujian langsung kasih kesempatan. Ada duka-duka? Terima kasih atas kesempatan. Kami dari Polres Distrik kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kita bersama-sama sampai Januari sampai Desember ini kita bersama-sama kembali lagi dengan komunitas. Terima kasih. Terima kasih. Ore
Tepuk tangan lagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat puji-pujian atau kesaksian atau firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatannya karena Tuhan yang sudah memberkati. Wah. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan saya. Dari saya lahir sampai sekarang ini saya selalu jatuh bangun dengan dosa, tetapi Tuhan selalu masih sayang. Maka Tuhan selalu melindungi saya, menolong saya. Hanya kemurahan Tuhan saya bisa ada di sini. Walaupun saya terlahir di kampung, tapi saya bisa ada di kota ini semuanya karena Tuhan. Jadi saya tidak bisa membalas sesuatu harta apapun yang aku miliki, tetapi aku hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Akhir dari ini saya akan persembahkan satu pujian, dan pujian ini pakai bahasa daerah. Jadi sebelum saya nyanyi saya minta maaf, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang kurang sama bahasa, tapi menyesuaikan aja. Baik, mungkin kalau teman-teman yang bersedia saya kalau mau sama-sama menyanyi ya silakan. Tidak dipaksa. Ya rayo, Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab anak lahir untuk kita, sebab putra telah diberikan untuk kita, lapan pemerintahnya ada di atas bau, namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai.
Tepuk tangan lagi. Berkemuliaan. Dan ku sembah lama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Lama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Lama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu tunjuk kepala, kita menghadap kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian yang kami barusan naikkan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin disempurnakan oleh firman-Mu hari ini. Untuk itu kami membuka jiwa hidup kami, hati kami dengan nama-Mu yaitu Yesus Kristus. Mari Engkau pakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah
alam yang terbuka, waktunya kegelapan. Hari ini kami tiba. Apabila oknum-oknum yang bukan berasal daripada engkau datang mengganggu konsentrasi kami, atau pikiran kami, situasi pada kami usirkan dia dari dalam namamu Yesus Kristus. Dan kami percaya kekuatanmu itu lebih daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Itu sebabnya mari engkau kendalikan dalam situasi ibadah ini. Terima kasih. Itu doa kami dan harapan kami akan diberkati oleh firman. Amin. Shalom. Shalom. Ada cita-cita? Mari kita berikan apresiasi. Hari ini memang malam, tapi Bapak Ibu wajah ganteng, cantik, kayak hari ini makan apa begitu? Kenapa ya? Bisa terjadi seperti itu kenapa? Amin. Mari kita berikan aplaus dulu. Sesuai dengan tema yang sudah dikeluarkan BPP Pusat yang ada di depan kita di sini, yaitu Natal adalah suatu keajaiban Allah yang sudah memberikan kepada kita, maka kita menjadi wajah-wajah kita yang berseri-seri, demikian juga penuh dengan senyuman, demikian juga penuh dengan sukacita hari ini. Amin. Terima kasih atas itu. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Sebenarnya orang seperti saya begini itu tidak mungkin berdiri di depan seperti ini. Karena wajahnya juga agak tebal-tebal sedikit. Demikian juga gaya bicaranya juga agak tekan-tekan sedikit. Memang betul. Waktu saya SD sampai saya masuk SMP, apa yang saya bicara hari ini saya tidak tahu. Hanya satu kalimat yang saya tahu itu siapa dan apa itu. Maka waktu SMP saya pernah baku pukul dengan ketua OSIS yang di Bokodini sana. Itu luar biasa, tapi itu salah. Terima kasih. Semua karena Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada senioritas yang hadir, yang berkenan hadir di kesempatan ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang merasa peduli, kami adalah orang-orang yang sudah lahir di dalam Yesus Kristus dan sudah dilahirkan oleh Yesus Kristus. Kemudian kami adalah orang-orang atau pelaku daripada kebenaran. Akhirnya hari ini bisa dapat hadir, saya menyampaikan terima kasih. Dan yang ketiga, saya menyampaikan terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan. Demikian juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi tetangga kami yang bukan dari kami juga, tetapi teman-teman kami yang bisa bergabung di kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih atas semua kesempatan ini, meluangkan waktu dalam aktivitas apapun dapat hadir hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, saya tidak perlu komentar banyak seperti itu, tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Akan kita melihat di sini yang terdapat di dalam sesuai dengan tema yang kita sudah ambil di sini, yaitu Natal adalah suatu keajaiban, dan yang terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dan subtema yang sudah siapkan di sini adalah
melalui perayaan Natal ini, anggota KPMK dapat memperbaharui hidup dan hendaklah bersatu siap menghadapi era globalisasi. Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus kemuliaan Tuhan. Berarti kita di KPMK ini pandangan orang lain itu kita adalah satu. Tetapi dalam posisi kita itu mungkin berbeda-beda. Itu berarti hari ini juga harus perlu bagaimana? Harus perlu apa tema yang sudah tetapkan di sini? Dapat memperbaharui hidup dan hendaklah bersatu siap menghadapi era globalisasi. Amin. Mari, maka itu kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai 25. Baik, terima kasih. Di sini saya punya buku. Di sini ada 2 buku Alkitab. Yang satu ini yang saya pakai bicara ini, yaitu bahasa Indonesia. Saya beli dengan uang. Itu yang satu. Kemudian yang ini Tuhan kasih langsung gratis kepada saya, yaitu bahasa saya, yaitu bahasa langit. Kenapa? Dengan alasan saya di sini saya akan jelaskan. Kalau setiap anak-anak yang mau belajar di sekolah teologi itu mau ingin tahu kebenaran yang sebenarnya itu biasanya diundang harus belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Kalau begitu kita mau ingin tahu Gidi yang sebenarnya, kita perlu belajar bahasa Lani yang sebenarnya. Amin. Kalau begitu hari ini juga akan saya pakai ini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, mungkin kalau tidak tahu bahasa ini jangan bingung, tetapi ya bisa tanya kepada kiri dan kanan. Baik, terima kasih. Kita akan baca di sini silih berganti. Tema yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab yaitu kelahiran Yesus Kristus. Dan saya akan bacakan ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu, senioritas, mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi, orang tua akan baca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa. Ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak laki-laki akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
tetapi tidak bertumbuh dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Baik, terima kasih jauh pembacanya. Kiranya Tuhan memberkati. Ah, di sini sudah jelas firman Tuhan sampaikan kepada kita kesempatan hari ini, dan kitab Injil Matius ini ditulis oleh Injil Matius sendiri. Matius adalah salah satu seorang pemungut cukai yang kita biasa lihat seperti jalan masuk pasar baru itu, yang biasa minta-minta atau tagih-tagih uang. Salah satunya dia seperti itu. Pada waktu itu juga demikian Yesus memanggil dia menjadi murid. Demikian Matius sendiri menulis Injil Matius. Kemudian ia menunjukkan itu Yesus adalah Raja. Demikian kita kembali kepada tema yang sudah ditetapkan oleh BPP Pusat, yaitu Natal adalah suatu keajaiban. Demikian subtema yang kita sudah tetapkan oleh KPMK, yaitu melalui perayaan Natal ini anggota KPMK dapat memperbaharui hidup dan hendaklah bersatu siap menghadapi era globalisasi. Terima kasih. Dan firman Tuhan sampaikan kepada kita kesempatan hari ini bagian pertama, yaitu ayat yang ke-18. Di sini sampaikan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Terima kasih. Pada waktu itu Yusuf bertunangan dengan Maria, dan pada waktu itu juga yang menjadi Yusuf itu orang Israel banyak. Karena informasi kelahiran raja ini sebelum jauhnya mereka sudah sampaikan kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka mau ingin menjadi orang tuanya daripada Yesus yang namanya Yusuf itu, banyak orang di situ, di sekitarnya orang-orang di situ. Dan sebut diri bahwa saya adalah Yusuf. Yusuf itu banyak. Demikian juga Maria. Pada waktu itu juga Maria perempuan-perempuan Israel pada waktu itu atau Yahudi banyak juga demikian, yang ingin menjadi ibunya daripada Yesus. Tetapi Allah melihat hati daripada Maria. Maria yang menjadi ibunya daripada Yesus. Demikian juga Allah melihat hatinya daripada Yusuf yang menjadi ayahnya daripada Yesus, yaitu Yusuf. Kedua-duanya belum ada hubungan apapun. Biasa berdekatan atau biasa seperti biasa dalam tunangan yang biasa lakukan itu kebiasaannya sudah, tetapi dalam hubungan apapun itu belum sama sekali. Tahu-tahu tiba-tiba langsung Maria muncul itu dengan berbadan atau dengan kehamilan. Demikian akhirnya Yusuf sebagai manusia berpikir bahwa Maria sudah hamil. Demikian juga di sekitarnya sudah tahu bahwa Maria sudah hamil. Dan banyak di tetangga atau keluarga di sekitar mereka di situ tahu bahwa Maria sudah hamil. Tidak tahu siapa yang kasih hamil. Mungkin di luar kawin nikah di luar nikah kawin. Seperti itu. Akhirnya Yusuf sebagai manusia suatu malam ia berpikir bahwa saya adalah salah satunya tulus orangnya. Karena dia tulus karena dia keturunan daripada Abraham dan ke-14 keturunan daripada Daud. Akhirnya
turun temurun kebiasaan daripada atau sifat tinggal laku kehidupan daripada orang-orang Israel, dan salah satu Yusufnya adalah tulus. Akhirnya Yusuf bahwa kalau saya kawin dengan orang yang sudah hamil seperti itu, di sekitar saya atau keluarga saya tahu bahwa pencemaran nama baik saya itu sudah rusak begitu. Akhirnya lebih baik saya harus berdiam-diam, hindari dari dia. Rencana daripada Yusuf ini tidak tahu juga Maria, tetapi tunangannya itu tetap ada. Kemudian tiba-tiba malam hari Yusuf tidur, malaikat Tuhan datang informasi sampaikan kepada Yusuf. Ayat yang berikut di situ. Ayat yang ke-20 di sini sampaikan bahwa tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada anak yang sudah ada di dalam kandungan dari Maria yang kamu tunangan itu bukan dari manusia yang di sekitarmu, tetapi dari Roh Kudus langsung. Jadi jangan takut untuk menjadi istrimu daripada Maria itu. Kawin saja. Kalau saya orang Papua berarti bagaimana kalau pikiran kita? Orang kasih ambil enak-enak saja kalau masuk. Kalau pribadi saya begitu, tapi Bapak Ibu tidak. Mungkin Bapak Ibu sudah sempurna jadi tidak. Tapi kalau saya itu begitu. Orang sudah kasih ambil enak sekali. Upiarain enak sekali begitu. Tapi karena ketulusan hati daripada Yusuf, akhirnya ia apa yang sudah sampaikan dari malaikat itu dengan rela dia mengambil menjadi istri dari Maria itu. Luar biasa, itu keajaiban yang sudah Allah merancangkan, sudah memberikan kepada Maria. Akhirnya ketulusan hati daripada Yusuf itu ia mengambil Maria sebagai istri. Kemudian ia menjadi istri, tidak ada dalam hubungan apapun juga bersama dia, tetapi sudah berbadang itu jadikan dia istri. Dan yang luar biasa kerja Allah, itu sebabnya BPP Pusat mengangkat tema yaitu Natal adalah suatu keajaiban. Berarti berpuluh-puluh tahun atau beribu-ribu tahun atau berapa tabat yang kita sudah mati di dalam budak dosa kita yang sudah mengangkat kita. Itu sebabnya Tuhan adalah ajaib bagi kita. Amin. Sebenarnya kita kalau bayangkan di sana, waktu tetek nenek moyang kita, yang kita pernah lihat seperti Tanta Wendawe yang di belakang, terus Mama Palako yang tengah. Mereka tahu, demikian Mama Kobayagwe. Hidup pada waktu itu beda dengan sekarang. Pada waktu itu mereka terikat dengan dosa-dosa mereka terikat dengan keterikatan daripada iblis. Akhirnya di bawah naungan iblis itu banyak tantangan dan cobaan. Dan kehidupan mereka itu tidak ada melihat kesejahteraan. Kehidupan mereka itu sepertinya kalau kita lihat di film-film kanibal itu biasa lihat kanibal. Mukanya kayak setan begitu. Tapi hari ini luar biasa. Ganteng, cantik. Sudah tua juga tapi masih cantik lagi. Kita berikan aplaus kemuliaan Tuhan. Bukan karena kebolehan dan kehebatan kita, tetapi oleh karena karya daripada Tuhan atau keajaiban Allah yang memberikan kepada kita, yaitu memberikan kepada kita Yesus Kristus. Akhirnya kita bisa apa? Ya, yang itu sudah senyum, yang ganteng,
cantik, berpakai pakaian rapi, kemudian cukur juga lebih baik, kemudian cewek-cewek lebih cantik, bikin cantik begitu. Kalau dulu tidak. Luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang bagian berikut, ayat yang ke-21. Saya akan bacakan di sini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu buktinya. Yang tadinya yang rancangan Allah atau program Allah atau isi hati Allah yang sudah menyimpan memberikan kepada atau pinjam kandungan dari Maria, selagi ada bersama dengan Yusuf itu akan bukti-buktinya sudah jelaskan sampai kepada kita bahwa ayat yang ke-21 itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dari dosa mereka. Atau kita yang terang dan mereka itu gelap. Saya percaya kita itu terang. Betul toh? Betulkah tidak? Maksudnya pada waktu itu bukan sekarang. Pada waktu itu kita sudah mati di dalam dosa. Kita ada di dalam kegelapan, bukan di luar dari kegelapan. Kita sudah mati sebenarnya. Kalau kita sudah diikat di dalam kegelapan itu, akhirnya apapun yang hari ini kita rasakan, apapun yang hari ini kita lihat, apapun yang hari ini kita pakai, kita tidak merasakan itu. Tetapi keajaiban Allah yang memberikan kepada kita, maka akhirnya kita memiliki hari ini itu lebih luar biasa daripada pada waktu itu kita ada. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, senioritas, mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu BPP Pusat sudah mengangkat tema yang luar biasa, yaitu Natal adalah suatu keajaiban. Demikian kita sudah tetapkan di sini subtema, yaitu melalui perayaan Natal ini anggota KPMK dapat memperbaharui hidup dan hendaklah bersatu siap menghadapi era globalisasi. Demikian juga kehidupan pada waktu itu tidak ada kesatuan dan persatuan. Di antara mereka ada perbedaan. Demikian juga apalagi kita. Itu lebih dari Bokodini masuk ke Kelila ini saya tidak bisa pada waktu itu. Apalagi dari Ayua ke Bokodini ini tidak bisa. Atau dari Bewani ke Bokodini tidak bisa. Karena ada di dalam kuasa kegelapan, akhirnya kehidupan mereka itu dalam situasi yang tidak aman. Di tengah-tengah itu kerja Allah yang memberikan kepada kita Yesus Kristus, atau kekuatan Allah yang memberikan kepada kita, yaitu Injil, namanya Yesus Kristus. Tiba di tengah-tengah pada waktu itu, akhirnya mereka merasakan kedamaian. Itu satu berkat Allah yang sudah Allah memberikan kepada orang tua kita pada waktu itu. Kemudian mereka memiliki kesejahteraan. Itu satu berkat yang luar biasa Allah memberikan kepada orang tua kita pada waktu itu. Demikian mereka membangkitkan kesatuan persatuan. Tindakannya daripada berkat Allah yang sudah memberikan kepada orang tua kita pada waktu itu. Kemudian mereka berkumpul dan bersatu. Luar biasa. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita katakan amin. Allah bersama kita. Pada waktu itu hubungan kita dengan Allah itu sudah putus. Tidak ada lagi berdekatan dengan Allah. Pada waktu itu kita sudah keluar dari
Kesejahteraan Allah yang memberikan pada waktu itu, pada waktu mula-mula menciptakan kita dari debu tanah, kemudian menjadikan manusia makhluk yang hidup, kemudian tempat yang sejahtera itu, kita sudah berpisah dari hubungan Allah dengan kita. Jadi kita adalah orang-orang yang liar, bukan orang-orang yang hubungan dengan Allah. Amin. Benar, saya percaya. Pada waktu itu kita adalah liar. Apalagi pandangan daripada orang di luar sana masuk kalau lihat orang Papua. Apalagi berdiskoteka lagi. Kemudian pakai tombak lembingnya, kemudian juga kayak hiasannya itu luar biasa. Kalau orang ketemu di hutan mungkin di tengah-tengah rumput-rumput bisa lari. Kalau ketemu di hutan itu lebih seperti kanibal begitu. Kanibal kalau bertemu dengan orang barat itu orang barat lari. Kanibal dia kejar, kanibal tidak lari tetapi orang barat yang lari. Padahal yang lebih besar, tinggi dan hebatnya itu orang barat, bukan kanibal, tapi karena gaya hidup dan kehidupannya dia liar, akhirnya dia bisa lari. Seperti itu kehidupan kita pada waktu itu. Tetapi oleh karena rancangan atau kerja Allah, program Allah yang sudah simpan untuk kita, yang memberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Bersama Allah. Melepaskan yang keterikatan atau jeratan-jeratan yang kita terikat di dalam itu. Dan sudah melepaskan dan sudah mengangkat kita, membawa kita di dalam Allah. Sekarang hari ini kita ada di dalam Allah. Saya percaya hari ini kita ada di dalam Allah. Di sini firman Tuhan dengan jelas sampaikan kepada kita bahwa Immanuel berarti Allah bersama kita. Amin. Yang tidak bersama Allah, ya lebih baiklah. Tapi nanti kemana itu yang bikin masalah. Ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita berikan Tuhan. Kalau kita sebagai manusia itu sebenarnya tadi itu sudah kita lepaskan dia, mungkin kita kawin yang lain dari cewek-cewek daripada Maria yang tadi sudah hamil itu. Tetapi yang luar biasa, Yusuf seorang yang tulus, akhirnya apa yang malaikat dalam mimpi sampaikan itu kadang apa yang lewat mimpi malaikat sampaikan itu sesuai dengan penyampaian malaikat itu Yusuf ikuti. Akhirnya Yusuf menjadi ayah daripada Yesus Kristus. Dan Yesus yang pernah menjadi Yesus yang menjelma manusia atau menjelma manusia itu demi untuk saya dan saudara, atau saya dan bapak ibu, saya dan senioritas saya dan adik-adik sekalian. Maka itu firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini jelas. Baik, saya akan bacakan di sini dengan bahasa. Ini kesimpulan. Saya tidak lebar panjang, tetapi khotbah sudah. Saya akan bacakan kesimpulan di sini. Di Dakekenok, minta maaf ya. At akaluk abaret dari gino di Dakekenok. Owe awot inomaluk noko atnen lek eroko punuk inakap dari gin me endakanya itu taret tonenuo. Itu untuk ayat pegangan. Mari kita akan serentak lagi. Saya mengundang kita 123 123. Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Apa kalau kabar tak kenok?
Nangkap lagi. Baik. Bahasa lah di Lombok ini kaki luar biasa ini. Wih gratis ala di Lombok deh, wih ada orang batang di Lombok. Oh ada kini kaki. Hati apa? Ni Lombok wih teman ni alimia leme kalau kena deh ala ni nongkol lewat dia kan boya ibu kaki. Mari. Ada kalu abaran tak kejeno. Ara kalu abaran dari gino. Di ndake jeno. Oya awat ino malu noko. Nen dengar ko punu. Inakap dari gin me. Nendaka ye tu dari torenio. Apun gore kalau me. Gore kalau kelihatan ino ne me mundok kiri ke mangkrak ai. Wah. Ai wah. Tahu balik me, dawel be dia. Tadi bahasan dulu yang paling bakalan kesimpulannya kira me, dawel be hari. Dan ini nih, ebun bingkung akhirnya tuh bawa. Tahu dari mana? Ayo wah, mambe tani tidak dawel bupe. Nah, aku ganteng lombok dah kau undang di bawah. Enuti, mereka jaga mereka nari itu. Wah, luar biasa. Mari kita berikan aplaus kembalian Tuhan. Ini ambasilan teman saya, namanya Simon Jipa. Ini teman saya. Bukan karena teman saya maka saya undang dia, tetapi tergerak dari Horo dia datang bergabung saya. Jadi jangan salah ini. Minta maaf be. Wah. Wah, wah, wah. Kita berikan aplaus lagi. Luar biasa. Teman sama-sama dengan saya kami masuk ke stasiun ini. Luar biasa. Wah. Ayo, aku anak muda dia. Yo, ayo rawat baik. Yo waliara, yo waliara, yo waliara, ni api tinggi sobo. Yo waliara,